Ada begitu banyak remaja melakukan pernikahan dini. Sebenarnya, apa itu pernikahan dini? Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya yang masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Praktik pernikahan usia dini paling banyak terjadi di Afrika dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara didapatkan data bahwa sekitar 10 juta anak usia di bawah 18 tahun telah menikah. Indonesia termasuk negara dengan presentasi pernikahan usia muda tertinggi di dunia, yaitu memasuki ranking 37 dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82%, kemudian di tahun 2020 menurun walaupun tidak signifikan yaitu 10,18%. Dampak pernikahan dini ini sangat banyak, yaitu salah satunya menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya perceraian. Namun, tanpa kita ketahui juga terdapat dampak kesehatan reproduksi, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh para remaja yang juga bisa memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap berbagai hal bagi seseorang yang menjalaninya. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seseorang remaja perempuan akan berpengaruh terhadap resiko jika seseorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Beberapa di antaranya, yang pertama, perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun akan memiliki resiko kematian 5 kali lebih besar daripada perempuan yang melahirkan pada usia lebih dari 20 tahun. Yang kedua, kematian pada ibu hamil usia 15-19 tahun akan lebih sering dijumpai di negara dengan pendapatan yang menengah ke bawah. Bayi akan beresiko lahir prematur, mengalami BBLR, dan pendarahan persalinan. Terus bayi juga akan beresiko untuk mengalami kecacatan, dan ke leher rahim seorang remaja perempuan juga akan masih sensitif. Jika dipaksakan untuk hamil, akan beresiko mengalami kanker leher rahim di kemudian hari. Untuk pencegahan dan penanggulangannya, usaha-usaha yang akan dapat dilakukan yang pertama adalah mencegah terjadinya pernikahan dini. WHO itu telah mengeluarkan peraturan untuk melarang terjadinya pernikahan pada usia kurang dari 18 tahun. Lalu juga kita meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan. Jika edukasi perempuan tinggi, maka harapannya akan lebih melek tentang kesehatan. Yang ketiga, mensiasati dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, memfasilitasi antenatal care pada ibu-ibu usia muda. Yang kelima, menggunakan sarana layanan kesehatan sebagai perantara menuju sarana pelayanan lainnya, sehingga dan akhirnya akan melakukan evaluasi dan perluasan cakupan. Untuk program pemerintah yang telah dilakukan dalam pengendalian perkawinan usia muda ini, beberapa di antaranya. Yang pertama, Pusat Informasi dan Konseling. Suatu komunikasi atau wadah kegiatan untuk penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja. Program KB bersama BKKBBN. Pemerintah menghimbau masyarakat ikut program keluarga berencana dan ikut aturan pemerintah mengenai batasan usia yang diperbolehkan untuk menikah. Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan puskesmas untuk sosialisasi terkait gangguan kesehatan menikah di usia muda. Penting bagi remaja atau anak-anak untuk mengerti tentang menjaga kesehatan sistem reproduksi dan bahayanya melahirkan pada usia dini. Yang ketiga, sosialisasi pemerintah KUA. Untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi melalui brosur, bisa dilakukan oleh KUA dengan cara membagikan brosur mengenai kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Yang keempat, kursus calon pengantin atau suscatin. Kegiatan kursus calon pengantin dilakukan dengan menghadirkan kedua catin atau calon pengantin untuk diberikan pemahaman, pengetahuan, serta bekal kepada mereka. Yang kelima adalah peraturan desa atau perdes tentang wajib belajar. Yang keenam, desa rumah anak yang memiliki tujuan untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan terhadap anak dengan pendekatan secara langsung pada desa yang memiliki penduduk dan tingkat pernikahan anak di bawah umur. Dampak dari program pemerintah ini ada beberapa di antaranya, yaitu menurunkan angka pernikahan dini, meningkatkan pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi, meningkatnya pengetahuan remaja dan calon pengantin mengenai dampak dari pernikahan dini, mengurangi angka putus sekolah anak,
terpenuhinya hak-hak perlindungan anak dengan tersedianya fasilitas pendukung anak, dan yang terakhir meningkatnya mental dan moral remaja mengenai pernikahan dini.